Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas seputar framework Laravel. Yang akan kita bahas, pertama terkait dengan release note, bagaimana cara install framework Laravel, bagaimana alur proses dari framework Laravel itu sendiri, serta konfigurasi dasar apa yang bisa kita lakukan pada framework Laravel. Nah, framework Laravel itu bisa kita lihat di situs resminya di laravel.com. Ini tampilan situs resmi dari laravel.com. Nah, di sini kita coba lihat ada PHP Framework for Web Artisan. Nah, ada dua kelompok kata ya, ada namanya PHP Framework dan ada namanya Web Artisan. Nah, kalau kita coba lihat framework itu sendiri, framework itu adalah kerangka kerja. Nah, sedangkan PHP ini adalah bahasa pemrograman PHP. Jadi, kalau kita definisikan kerangka kerja untuk bahasa pemrograman PHP. Nah, apa fungsi dari kerangka kerja ini? Kerangka kerja ini dapat memudahkan kita mempercepat proses pengembangan aplikasi web kita. Jadi dengan adanya framework ini, kita tidak perlu lagi membuat aplikasi kita mulai dari awal ya, atau fungsi-fungsi kita mulai dari awal karena sudah disediakan oleh si framework tersebut. Jadi kita tinggal pakai fungsi-fungsi tersebut. Salah satunya seperti sistem autentifikasi. Jadi biasanya kalau kita bikin sistem autentifikasi, kita harus buat dari awal dulu. Nah, sekarang kita tinggal menggunakan package yang disediakan oleh framework tersebut untuk pembuatan sistem autentifikasi. Dan banyak hal lagi yang bisa kita lakukan dengan menggunakan framework Laravel tersebut. Nah, di sini disebutkan juga bahwa web artisan. Nah, web artisan ini apa? Web artisan ini merupakan suatu perintah command line ya yang disediakan oleh Laravel untuk melakukan berbagai aktivitas pada pengembangan web kita. Jadi katakanlah kalau di Laravel ini nanti atau di framework ini kita akan membuat sebuah controller. Nah, controller itu biasanya kita buat new file, terus kita buat nama controllernya, terus kita buatkan coding dasar dari controller tersebut. Nah, tapi kalau kita pakai web artisan ini, kita tidak perlu buat new file secara manual, kita cukup ketikkan php artisan make controller misalnya seperti itu kalau kita mau buat controller. Maka otomatis sudah ada file controllernya di dalam folder controller dan juga sudah ada perintah dasarnya untuk controller tersebut. Jadi sangat memudahkan kita dalam pengerjaan aplikasi webnya, itu web artisannya. Nah, di sini kita coba lihat juga bahwa dia juga mengatakan framework ini eksprensif ya dan elegan sintak. Nah, nanti kita juga akan lihat katanya ini aplikasi atau framework ya, bukan aplikasi ya. Framework yang elegan sintaknya. Nah, sebelum kita masuk ke instalasinya, penting bagi kita untuk melihat release note atau catatan rilis dari sebuah framework yang ingin kita pelajari. Fungsinya untuk apa? Agar kita tahu apa saja updatean yang sudah terjadi dan perkembangan seperti apa yang sudah terjadi atau sudah dilakukan di framework yang akan kita pelajari. Untuk release note-nya kita coba lihat di dokumentasi. Nah ya, di dokumentasi ini framework Laravel punya dokumentasi yang sangat lengkap ya, yang dapat memudahkan kita atau membantu kita dalam mempelajari framework Laravel. Penting sekali bagi kita untuk bisa punya apa ya, ketika kita belajar sebuah framework, ada dokumentasi lengkap itu sangat-sangat membantu kita sekali dalam belajar. Nah, kita coba lihat release note. Release note ini adalah catatan rilisnya. Oh ya, sebelum kita masuk ke release note nih, si framework Laravel ini dibuat oleh Taylor Otwell ya. Taylor Otwell ini adalah seorang berkebangsaan Amerika Serikat ya. Dia mulai proyek Laravel itu atau membuat Laravel ini pada tahun 2011. Nah, sekarang sudah 2021. Berarti umur Laravel ini sudah sekitar 10 tahun ya. Sudah cukup lama juga umur dari si Laravel ini. Nah, kita kembali lagi ke release note-nya. Ini catatan rilis updatean yang sudah terjadi di Laravel. Nah, kalau kita coba lihat di sini, dulunya nih, ini awal sebelum 2021 ini, Laravel itu rilis update-nya 2 kali setahun. Jadi, biasanya itu terjadi di bulan Maret dan bulan September. Hanya saja pada tahun 2021 ini, Laravel itu merubah siklus update-nya ya, atau siklus rilis framework-nya menjadi hanya satu rilis per tahun dan itu terjadi pada bulan Januari. Nah, kalau sebelumnya 2 bulan ya, sekarang jadi 1 bulan sekali. Bukan 1 bulan sekali ya, 1 tahun
sekali, yaitu terjadi di bulan Januari. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, Laravel ini kan ketika dia update, dia menggunakan berbagai paket berbasis komunitas, banyak paket yang digunakan, serta ada 9 komponen Symfony untuk sejumlah fitur dalam framework Laravel. Symfony ini apa? Symfony ini adalah salah satu juga framework PHP ya. Nah, jadi Laravel ini menggunakan komponen yang dari Symfony juga. Nah, masalahnya Symfony ini update pada bulan November. Nah, sehingga kalau Laravel itu update-nya biasanya kan update bulan September. Kalau dia update sekarang berarti harus menunggu bulan berikutnya lagi di bulan September untuk bisa menerima fitur-fitur terbaru dari Laravel. Nah, si Taylor Otwell ini berpikir sebaiknya menunda saja dulu rilisnya. Yang harusnya rilis di bulan September, sekarang sudah bulan Oktober ya, harusnya rilisnya di bulan Oktober. Di bulan September ya, bulan Oktober, bulan September, tapi sekarang sudah bulan Oktober, belum ada rilis yang terbaru, karena itu menunda sampai itu simfoninya update dulu. Update-nya di bulan November, maka 2 bulan setelah itu akan muncul update Laravel. Jadi makanya di update Laravel berikutnya muncul setiap bulan Januari. Kalau kita coba lihat, ini versi sekarang kan versi 8 ya. Kalau kita coba lihat ini versi terakhirnya ada versi 8. Ada versi 8, versi 9. Nah, versi 9-nya itu ada di bulan Januari dan versi 10 ada di bulan Januari juga. Kalau lihat 7 dan 8 itu ada 2 versi dalam 1 tahun. Laravel ini juga ada 2 kelompok versi ya. Ada namanya versi LTS dan ada yang versi non-LTS atau tidak LTS atau versi umum lah ya. Nah, bedanya apa? Bedanya itu dari sisi support ya, support perbaikan bug sama support perbaikan dari sisi keamanan. Kalau yang versi LTS itu dia supportnya lebih lama untuk sisi bugnya. Dia support lebih lama. Support bugnya itu untuk yang LTS ada di 2 tahun ya, ada 2 tahun. Sedangkan untuk perbaikan keamanannya itu dia support selama 3 tahun. Sedangkan untuk versi umum atau versi yang tidak LTS, support bugnya itu ada di 18 bulan. Sedangkan support keamanannya ada di 2 tahun. Jadi itu perbedaan dari yang LTS dengan tidak LTS. Support dari sisi bugnya dan support dari sisi keamanannya. Kalau kita coba lihat di sini, ya tadi ya, harusnya kan munculnya di bulan September. Sekarang sudah lewat September, harusnya kita sudah bisa mencobakan Laravel versi 9 ya. Tapi tadi karena ada Symfony update di bulan November, maka Laravel jadi update-nya tertunda di bulan Januari. Jadi kita bisa merasakan Laravel versi 9 itu di bulan Januari tahun 2022. Tidak lama lagi ya. Untuk kita bisa merasakan versi 9 ini. Nah, tadi kita sudah lihat versi release note ya. Nah, sekarang kita coba bagaimana cara nginstal framework Laravel itu sendiri. Di sini sudah dijelaskan juga bagaimana cara untuk nginstal framework Laravelnya. Nah, sebelum itu kita coba lihat di sini. Laravel 8 ini katanya kelanjutan dari Laravel 7, di mana sudah diperkenalkannya Jetstream ya. Jetstream ini sistem autentifikasinya. Ada lagi model factory class yang sebelumnya folder modelnya tidak ada disediakan langsung, tapi sekarang sudah disediakan langsung. Nah, nanti akan kita coba pelajari berbagai fitur yang ada di Laravel tersebut. Sekarang kita masuk ke bagaimana cara menginstal framework Laravel. Sebelum itu, kita coba lihat dulu apa saja yang harus dipersiapkan ketika kita akan menginstal framework Laravel. Dari sisi servernya, PHP-nya ya. Jadi Laravel ini cukup update terhadap perkembangan ya. Sekarang sudah versi PHP, masih PHP 7 ya, sudah PHP 7.3. Jadi kalau versi PHP yang kita gunakan di bawah ini, maka kita tidak bisa menginstal framework Laravelnya. Jadi pastikan kita sudah punya versi PHP yang minimal versi 7.3. Kalau ada versi 8 itu akan lebih baik juga. Karena akan lebih tinggi karena di sini besar sama dengan 7.3. Dan beberapa ekstensi-ekstensi lainnya yang harusnya diinstal. Kalau kita pakai pengguna Windows ya, ada exam ya, SAM. Berarti tinggal kita install itu saja, semua ekstensi ini sudah include di dalamnya. Tapi kalau pengguna Linux,
Berarti kita harus instalkan berbagai ekstensi ini untuk bisa menjalankan framework Laravel kita. Baik, kita mulai ke bagaimana cara instalasi. Ini ada menu instalasinya. Kita coba lihat di sini. Laravel itu punya dua mekanisme untuk installnya. Pertama, bisa menggunakan instalan via Composer. Dan kedua, bisa menggunakan instalan Laravel installer. Jadi untuk installnya, jadi kita mesti punya instalan berikutnya selain web servernya, yaitu Composer. Bisa diakses di sini ya, composer.org. Cara installnya tidak sulit, tinggal kita download saja di sini. Terus kita klik Composer setup.exe ini ya. Jadi tinggal diinstal seperti biasa saja. Setelah diinstal, baru coba cek bagaimana cara ngeceknya. Jadi kita buka command prompt kita. Kita lihat exam kita install di mana biasanya, dan usahakan installnya bukan di sistem operasinya. Kalau di Windows kan ada sistem operasi C. Installnya jangan di C, installnya di partisi D ataupun di E dan lain sebagainya. Jangan di sistem operasi, karena kalau diinstal di sistem operasi biasanya kalau yang rusak itu kan yang diinstal ulang partisi sistem operasinya, sedangkan partisi yang tidak sistem operasi kan tidak ikut diinstal ulang kalau terjadi kerusakan sistem informasi. Jadi codingan kita jadi relatif lebih aman ketika terjadi kerusakan sistem operasi di laptop kita misalnya. Di sini diinstal di partisi C, bukan partisi C, partisi E. Jadi masuk ke partisi E dulu, baru kita masuk ke folder sum kita ya. Di sini kita sudah bisa coba cek komposer kita. Setelah tadi di-download dan diinstal, coba dicek komposernya apakah sudah berhasil terinstall dengan baik dengan cara ketikkan komposer di sini. Di sini akan muncul komposer versi berapanya. Saat ini yang digunakan di laptop ini komposer versi 2.1.3 seperti itu. Kalau sudah muncul ini berarti kita sudah berhasil menginstal komposer. Nah, baru kita bisa lanjut bagaimana cara menginstal Laravel kita. Nah, di sini kita cobakan install yang via komposer dulu. Yang pertama yang harus kita lakukan, kita tadi masuk ke htdocs kita dulu ya, ke folder penyimpanan web server kita. Nah, di sini kita tinggal ketikkan. Jadi kita di htdocs itu tidak perlu buat nama foldernya. Misalnya kita mau buat aplikasi perusahaan ataupun aplikasi perpustakaan, kita tidak perlu buat dulu di htdocs-nya. Kita buat manual new folder. Nama folder project aplikasi kita tidak perlu seperti itu. Kita cukup ketikkan di sini composer create project. Ini composer create project Laravel, nama folder kita ataupun nama project yang akan kita buat. Jadi otomatis nanti setelah kita enterkan, dia akan buat sebuah folder di htdocs-nya. Jadi katakanlah di sini kita akan buat sebuah aplikasi perusahaan. Kita tinggal enter dulu. Kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Ini tergantung dari koneksi internetnya ya. Bisa cepat, bisa lambat, tergantung dari koneksi internet yang digunakan. Dan biasanya tidak terlalu lama ya untuk installnya. Jadi kita tunggu dulu sampai proses instalasinya selesai. Ini cara yang pertama via Composer. Nah, sudah selesai seperti ini. Berarti ini kita sudah selesai menginstal si framework Laravel-nya. Kita coba cek, kita masuk dulu ke CD perusahaan. Nah, sudah ada folder itu. Sudah ada folder perusahaan yang sudah otomatis dibuat ketika kita create via Composer. Ini cara pertama. Cara kedua, kita bisa menggunakan Laravel installer. Caranya, kita back dulu di sini. Kita instalkan dulu Laravelnya, Composer, global, Laravel installer. Nah, kita enter dulu. Kita install dulu Laravelnya. Nah, di sini Laravel yang untuk versi 8 itu menggunakan Laravel versi 4.2 di sini. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, berarti kita coba buat folder baru, Laravel new. Tadi perusahaan sudah, kita kasih nama perusahaan 2 saja, biar tidak bentrok dengan yang tadi. Tinggal Laravel new, kita enter. Kita tunggu sebentar, sama seperti via Composer. Dia akan download dan install dulu. Nah, nah kalau kita lihat di sini ada Symfony ya, betul, karena tadi di awal sudah disampaikan bahwa Laravel ini juga menggunakan komponen dari Symfony. Nah, ini sudah selesai seperti ini.
berarti kita sudah berhasil menginstal framework Laravel. Bagaimana cara mengujinya apakah framework Laravel kita sudah benar-benar terinstall atau tidak? Cara menjalankannya, kita masuk dulu ke dalam folder yang kita buat tadi. Kita masuk ke folder perusahaan saja. Nah, di sini kita ketikkan php artisan ser. Kita enter. Nah, sudah muncul started seperti ini. Kita coba jalankan ini, kita close dulu. Kita ketikkan di situ localhost 8000 seperti ini. Nah, kalau sudah muncul tampilan awal dari Laravel seperti ini berarti kita sudah berhasil menginstal framework Laravel dan sudah berhasil menjalankan framework Laravel itu sendiri. Ini dia Laravel saat ini, versi yang digunakan adalah versi 8.64.0 dan PHP yang digunakan di laptop ini versinya versi 8.0.7. Jadi tadi minimal versinya adalah 7.3. Nah, ini cara menginstal. Jadi ada dua cara, ada pakai via Composer ataupun via Laravel installer. Mau pakai yang mana? Sejauh ini hasilnya tetap sama ya. Mau pakai via Composer atau Laravel installer, hasilnya masih tetap sama. Tergantung kita mau pakai yang mana, mau pakai via Composer boleh, mau pakai Laravel installer juga tidak masalah. Nah, itu dia terkait dengan install Laravel. Nah, tadi kita juga bahas terkait dengan mode maintenance ya. Nah, mode maintenance ini penting sekali kita miliki ya, atau kita gunakan ketika aplikasi kita ini sudah jalan ya, sudah running, dan ternyata ada bug di situ ataupun ada update fitur. Yang paling parah itu yang bug ini ya. Kita ingin menghentikannya dulu. Nah, di Laravel itu caranya cukup mudah karena sudah ada mode maintenance di dalamnya. Tapi kita coba lihat dulu apa saja yang ada ketika kita sudah menginstal Laravelnya. Kita coba cek folder dulu. Nama foldernya tadi adalah perusahaan ya. Kita coba. Nah, di sini ternyata setelah kita menginstal Laravel tadi, kita disuguhkan ataupun disediakan banyak folder di sini. Ada folder apps, ada folder bootstrap, config, dan lain sebagainya, dan file-file lain di dalamnya. Jangan khawatir, ini nanti kita sambil jalan mempelajarinya. Yang perlu kita perhatikan di sini ada folder apps, terus ada HTTP, ada folder config, dan lain sebagainya. Nah, kita lihat lagi. Framework Laravel ini, dia menggunakan konsep yang namanya MVC, Model View Controller. Jadi, sama seperti framework umumnya ya, menerapkan konsep MVC, Model View Controller. Apa itu MVC? Models, M-nya model ya. Ketika kita akan berhubungan dengan database, maka kita akan letakkan coding kita atau perintah kita di dalam folder modelsnya. Nah, ketika kita ingin menampilkan datanya, kita akan letakkan di bagian view. Nah, ketika ada logika program di situ, maka kita akan letakkan dia di dalam controller. Jadi konsepnya MVC, Model View Controller. Kalau kita lihat di dalam folder yang sudah kita install tadi, model itu ada di dalam folder ini ya, folder apps. Di dalam folder apps ada folder models. Jadi semua yang berhubungan dengan database nantinya kita akan letakkan di dalam models ini. Nah, view letaknya di mana? View letaknya di bagian resource ya. Ada folder bernama view. Nah, terakhir ada controller. Controller itu ada di bagian HTTP. Di sini ada controller. Jadi itu dia model, view, dan controller. Nah, kalau kita coba lihat alurnya ya, alur proses dari Laravel itu sendiri. Nah, kalau kita coba lihat alur proses dari Laravel itu sendiri, kita coba lihat di sini. Ini gambarannya. Ini ada user ya, user yang mengakses website kita. Jadi dari user ini, dia akan ketika user ingin meminta sesuatu atau merequest sesuatu di Laravel kita, dia akan membaca route terlebih dahulu. Dari route ini, baru masuk ke controller. Dari controller ini yang menentukan apakah mau pengambilan ke database. Kalau pengambilan ke database, maka dia akan masuk ke folder models dulu. Dari models diambil ke database, balik lagi ke model, dan kembali lagi ke controller, baru ditampilkan di view. Seperti itu. Itu apa ya idealnya ya, dari user, route, controller, model, dan view. Nah, tapi bisa saja tidak masuk ke model dulu. Jadi dari user ke route ke controller, langsung tampilkan ke user.
dalam bentuk view dan baru tampil ke usernya. Nah, ini alurnya bisa saja seperti itu. Jadi, bisa saja tidak melalui pengambilan data ke database, tapi langsung ke view. Seperti itu. Yang tidak boleh itu dari user langsung ke route. Route ini langsung menampilkan data ke user. Itu memang tidak diperbolehkan. Tapi sebenarnya itu masih bisa dilakukan di Laravel. Tapi idealnya dari user ke route, route ke controller. Controller ini bisa ke model dulu atau bisa langsung ke view seperti itu. Nah, kita akan cobakan membuat controllernya. Nah, tapi sebelum itu kita akan cobakan dulu mode yang namanya mode maintenance tadi. Nah, mode maintenance, bagaimana cara menggunakan mode maintenance itu? Tinggal kita masuk lagi ke sini ya. Kita tutup dulu ini ya. Yang perlu kita lakukan, tinggal kita ketikkan di sini kalau kita ingin mode maintenance. Kalau mode maintenance-nya tinggal kita php artisan down seperti ini. Kita enter. Nah, baru kita coba jalankan lagi php artisan serve. Kita coba jalankan Laravel kita. Nah, sekarang service unavailable. Jadi tidak tersedia jadinya seperti ini. Setiap user kita yang akan akses, maka dia akan muncul tampilan seperti ini. Tampilan ini nanti bisa kita rubah menjadi yang sesuai dengan keinginan kita. Tapi defaultnya tampilan dari maintenance mode-nya dari Laravel seperti ini. Nah, bagaimana cara untuk mengaktifkannya kembali? Mengaktifkannya kembali kita tutup ini dulu, kita hentikan. Kita masuk ke php artisan up. Kalau down tadi untuk maintenance, kalau up untuk menghidupkannya kembali. Baru php artisan serve kembali. Nah, kalau kita coba jalankan, baru diaktif kembali. Seperti itu. Nah, ada lagi mode maintenance ini adalah mode bypass. Nah, kadang kan kita ingin tahu dulu nih, sebelum kita launching ketika ada bugnya sudah kita perbaiki, ataupun ada fitur baru yang sudah kita buat. Nah, kita ingin cek dulu nih sebelum di launching ke user kita cek dulu. Kalau kita pakai mode maintenance tadi kan kita tidak bisa cek nih, apapun yang kita klik di situ, apapun yang kita request, maka yang akan muncul adalah tampilan halaman maintenance-nya. Sedangkan kita ingin melakukan pengecekan terhadap fitur ataupun bug yang sudah kita perbaiki. Nah, di Laravel ada satu cara yaitu bypass maintenance mode, di mana kita masukkan kuncinya dulu. Kata kuncinya bebas mau kita gunakan apa, terserah kita. Di sini misalnya kata kuncinya adalah, ini kita close dulu. Kita balik lagi. Nah, kita masukkan php artisan down. Kalau yang sampai php artisan down saja, maka yang muncul adalah tampilan maintenance saja. Nah, kita tambahkan strip 2 seperti ini, secret. Kita masukkan kata kuncinya. Kata kuncinya bebas saja, bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, ataupun nama kita sendiri, terserah. Ini bebas saja. Misalnya kita masukkan STMIC Indonesia. Kutip seperti ini. Terus kita enterkan. Nah, baru kita jalankan kembali server kita, php artisan serve. Kalau kita coba jalankan, modenya ya, mode maintenance ya tadi, kita masukkan ini. Nah, baru jalan, atau kita coba tes yang di sini lah ya, di browser baru kita. Kita coba cek di sini localhost 8000, kita enter. Nah, service available. Di sini kenapa tidak? Karena ada cache di sini ya. Cache historia tersimpan. Nah, bagaimana cara nge-bypassnya? Kita tinggal masukkan STMIC Indonesia. Oke, ataupun kunci yang kita masukkan tadi. Tadi kuncinya adalah STMIC Indonesia, maka kita masukkan STMIC Indonesia di situ. Kita enter kan. Nah, dia akan langsung muncul tampilannya. Tapi kalau browser lainnya atau user lainnya mengakses, masih akan tetap tidak tersedia. Kalau kita coba cek nih, ada user lain yang mau coba aplikasi kita jalankan. Jalankan aplikasi kita. Nah, yang muncul ini tidak tersedia. Tapi karena ini kenapa muncul? Karena kita sudah memasukkan mode bypassnya, kode security kita, secret key-nya. Kita enter kan, dia bisa jalan normal seperti biasa, tapi user lain tidak bisa. Nah, ini mode maintenance yang bisa kita gunakan. Lanjut lagi. Ini memang sangat penting bagi kita untuk ada perbaikan bug ataupun update fitur. Nah, berikutnya kita masuk ke dalam folder bernama config ya. Semua konfigurasi di framework Laravel
itu ada di dalam folder bernama config ini. Jadi folder config ini letak semua konfigurasi yang kita bisa lakukan. Baik itu konfigurasi database, konfigurasi lainnya, mail server juga kita letakkan di sini. Tapi ada satu file di Laravel ini namanya file env. Env ini ya environment. Jadi semua konfigurasi yang ada di config ini kita bisa lakukan konfigurasi di dalam folder env ini. Jadi kita tidak perlu buka satu persatu folder config ini. Kita mau database, buka file database, tidak perlu seperti itu. Cukup file env-nya, maka disinilah kita bisa melakukan konfigurasi yang kita inginkan. Nah, konfigurasi yang pertama yang bisa kita lakukan, salah satunya itu app debug-nya. Nah, ini fungsinya itu apa? Kalau dia bernilai true, berarti ketika ada kesalahan coding kita, maka itu akan ditampilkan ke user. Nah, kan kita tidak ingin muncul pesan error coding kita ke user. Jadi ketika user kita mengakses sesuatu, ternyata muncul pesan error. Kan tidak kita sukai hal tersebut. Nah, makanya untuk itu kita bisa sembunyikan dia. Kita bisa sembunyikan errornya, kita ganti jadi false di sini. False. Nah, jadi ketika ada errornya, maka dia akan sembunyikan file itu. Jadi dia tidak akan ketahuan errornya itu error yang apa. Jadi ini sangat membantu kita. Jadi kalau kita punya website yang sudah jadi dan sudah kita publish kan, maka jangan lupa ganti menjadi false ya. Agar ketika ada error, errornya bisa tersembunyi. Seperti itu. Lebih aman kita. Nah, sekarang kita coba masuk ke bagaimana alur proses dari framework Laravel itu sendiri. Nah, kalau kita coba lihat di sini, ini ya. Nah, kenapa bisa muncul tampilan seperti ini? Tadi sudah dilihatkan bahwa semuanya berawal dari root ini. Root ini ada di mana? Ada di dalam folder nih, root. Ada root di sini. Nah, di sini ada beberapa bagian. Jadi semua proses dalam sistem Laravel berasal dari routing ini. Routing itu sendiri berfungsi sebagai jalur akses. Jadi sama seperti kalau di jalan ya, penunjuk jalannya. Mau belok kiri ini arah ke apa, lurus kemana, kanan kemana. Jadi palangnya ya, penunjuk arahnya. Nah, route itu sendiri di Laravel dia sediakan ada 4. Ada namanya web.php, ada nama API, ada channel, ada konsol. Fungsinya berbeda-beda. Kalau web.php ini berfungsi untuk mendefinisikan jalur akses untuk penggunaan web standar. Penggunaan web standar yang seperti ini, yang kita jalankan tadi itu pengguna web standarnya. Nah, ada juga yang API.php ini ya, berfungsi untuk mendefinisikan jalur akses web service. Jadi web service ini pertukaran data antara satu aplikasi dengan aplikasi lainnya. Katakanlah aplikasi perusahaan kita ini ada berhubungan dengan aplikasi perbankan misalnya. Nah, kita bisa menggunakan jalur API ini. Ada lagi route yang konsol untuk mendefinisikan jalur akses melalui command line. Nah, ini ada channel untuk memberikan jalur akses untuk broadcast channel melalui WebSocketnya. Nah, tapi kita lebih fokus dulu ke yang bagian web.php. Jalur akses untuk penggunaan web standar. Jadi kita buka web.php-nya. Nah, di sini ketika kita coba lihat baru hanya ada satu jalur ya. Satu jalur di mana return ya, dia kembali ke welcome ya, ke view welcome. Jadi kalau kita coba lihat ini berarti dari route ini langsung ke view. Dia tidak ke controller tapi dia langsung ke view. Itu bisa kita lakukan. Bahkan kita bisa lakukan langsung di route ini saja menampilkan sesuatu. Jadi kita coba lihat. Jadi ini kita lihat view-nya tadi ada di bagian resource. Di bagian view, welcome. Nah, ini dia tampilannya. Kalau kita coba hapus nih, tes misalnya. Kalau kita coba jalankan, nah muncul tes di sini. Karena memang tadi dari ini root ya, langsung ke folder view kita yang bernama welcome. Jadi di sini kan welcome.blade.php, tidak perlu kita tuliskan juga di sini welcome.blade. Jadi otomatis si Laravel langsung mengetahui bahwa kita memanggil welcome.blade.php. Nah, blade.php ini adalah template engine. Template engine ini apa? Nanti akan kita pelajari pada saat pembuatan view-nya. Nah, ini dia. Nah, sekarang kita coba buat controllernya. Jadi, sebelum controller kita coba root baru lagi ya. Kita bikin root dulu. Root
root baru, get katakanlah kita coba tes latihan ya. Coba tes latihan seperti ini saja. Kita coba jalankan. Tes seperti ini. Kita jalankan fungsinya. Function seperti ini. Ada error, kita coba cek dulu errornya apa ini. Function, oh ini ya, berlebih. Kita coba cek lagi. Oh, kurungnya di sini, titik koma. Kita coba jalankan. Nah, kita cek di sini latihan. Kita enter. Nah, dia akan muncul juga latihan. Di sini isinya adalah tes. Tadi kita coba balikan kembali welcome kita ya. Welcome yang kita coba kembalikan. Kita jalankan. Kita balik ke sini dulu. Nah, ini welcome-nya. Kalau kita akses yang latihan tadi, muncul adalah tes. Jadi, hanya dari route saja kita juga sudah bisa memunculkan pesan ke user kita. Tapi ini tidak disarankan cara yang seperti hanya root saja, ini tidak disarankan ya, hanya seperti ini saja. Tapi boleh ke view langsung juga tidak masalah, cuman sebaiknya melalui controller terlebih dahulu. Dari controller baru menentukan mau ke view ataupun mau ke model. Ini yang hanya root saja. Nah, ketika kita baru belajar Laravel, biasanya sering menemukan error yang seperti ini. Misalnya ada muncul, kita akses contoh. Nah, ternyata muncul errornya not found 404. Nah, apa maksud dari error 404 ini? Error 404 ini artinya kan user ingin mengakses URL-nya adalah contoh. Nah, muncul 404 ini ketika di dalam web.php kita itu tidak ada root yang mengatakan itu. Di sini dia minta contoh, tapi di web.php kita tidak ada contoh. Sehingga dia akan munculkan error 404. Jadi error 404 itu terjadi ketika user itu yang memintanya tidak, user kita minta di URL ini tapi tidak ada di web.php kita. Seperti itu. Tapi kalau kita coba buatkan di sini juga, misalnya ada contoh juga, ini tes kedua misalnya. Kita coba jalankan. Nah, baru bisa muncul ya. Itu error 404. Ini hanya root saja. Nah, bagaimana caranya agar bisa masuk ke controller? Nah, untuk bikin controller, tadi kita sudah, ini kita coba ganti saja. Tes halaman utama, halaman welcome saja nih. Tes, hapus saja seperti itu. Nah, sekarang kita coba buat controller. Nah, controller itu bisa kita buat menggunakan PHP Artisan. Kita masuk ke terminal. Di situ kita masuk dulu ke folder kita ya. Nama folder kita adalah perusahaan tadi. Kita masukkan PHP Artisan. Nah, kita coba cek di sini. Di HTTP controller masih hanya ada satu controller ya. Kita buat controller baru dengan nama PHP Artisan Make Controller. Nama controller kita misalnya adalah latihan controller. Kita coba enter di sini. Nah, otomatis dia langsung membuat file latihan controller di sini tanpa kita harus ketikkan new file baru. Jadi itu salah satu kelebihan dari PHP Artisan di sini. Dan dia juga langsung menuliskan coding standarnya. Ini dia. Jadi kita tidak perlu lagi menuliskan namespace-nya, use dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kita pakai latihan controllernya. Nah, kita coba arahkan, kita buat ini contoh ini. Kita arahkan ke controller kita. Jadi kita coba buat di sini, kita hapus dulu. Kita buat yang baru. Get ini latihan atau contoh saja nih. Contoh misalnya. Contoh di sini. Terus kita masukkan latihan controller. Nah, kalau muncul seperti ini kita langsung enter saja. Terus kalau tidak muncul ya tidak masalah, berarti belum ada penambahan ekstensi ya. Jadi di Visual Studio Code ini ada penambahan ekstensinya, ada di bagian sini ya. Jadi bisa ditambahkan ekstensinya agar muncul autocomplete seperti tadi. Nah, kelas kita langsung masukkan misalnya ke fungsi tampil seperti ini.
Nah, perhatikan di bagian atas ini kita harus tambahkan use app http controller latihan controller. Ini harus ada. Jadi kalau ini tidak ada maka dia akan error dia. Kalau kita coba jalankan. Sekarang kita coba jalankan dulu. Tes dulu di sini. Kita jalankan errornya apa. Kita coba tes. Di sini tadi adalah contoh. Kita coba jalankan. Dia akan error ya. Error kenapa? Karena tidak ada di controllernya fungsi bernama tampil di sini. Jadi kalau kita baca di sini, yang bagian pertama ini adalah URL yang diminta oleh user. Bagian yang kedua ini adalah nama controller kita. Nama controller kita tadi adalah latihan controller. Yang bagian yang ketiga ini adalah metode atau fungsi yang ada di latihan controller kita. Kalau kita coba lihat di latihan controller kita, memang tidak ada fungsi di situ, fungsi bernama tampil. Coba kita tes buat public function bernama tampil seperti ini. Ketika kita coba jalankan, nah, dia tidak muncul error lagi. Karena memang dari sini dia minta ke user contoh, dia sudah ada latihan controller dan sudah ada file metode tampil ya di sini. Maka dia tidak error lagi seperti itu. Nah, berikutnya. Nah, bagaimana kalau bagian atas ini kita hilangkan? Kita tidak pakai ini misalnya. Apa yang akan terjadi? Dia akan error. Errornya berbeda. Kalau sekarang target class-nya does not exist. Beda ya. Tadi metodenya yang does not exist. Kalau metode does not exist berarti tinggal kita lihat di controller. Ada nggak fungsi itu di controller yang kita panggil itu? Kalau tidak ada berarti ya memang biasanya memang tidak ada ya. Makanya muncul metodenya does not exist. Tapi kalau yang muncul itu target class does not exist-nya berarti bagian atas ini tadi yang belum kita definisikan. Jadi kalau di Laravel versi 8 kita harus mendefinisikan ininya ya. Use app http controller nama controller kita. Jadi kalau salah juga misalnya seperti ini. Sudah kita buat tapi salah tulis misalnya. Dia juga akan error. Tapi ketika kita sudah buat dia jadi benar. Nah dia berwarna terang seperti ini ya. Nah baru dia bisa dijalankan. Seperti itu. Jadi kalau ini berarti alurnya dari route dari user ke route ke controller. Nah, berikutnya kita arahkan ke di controller ini bisa kita langsung tampilkan juga ya. Kita menampilkan sesuatu. Tadi menampilkan sesuatu tidak hanya bisa di view tapi di controller juga bisa. Di route tadi kita sudah cobakan. Sekarang kita cobakan di controller. Di controller kita coba tes. Ini dari controller. Kita coba jalankan. Nah, muncul ya. Ini dari controller. Tapi idealnya untuk menampilkan sesuatu ada di view. Nah, sekarang kita coba buat view. View itu ada di bagian klik kanan di sini. Kita buat di dalam folder view-nya. Katakanlah apa ya? Contoh lagi ya. Tampil ya, misalnya tampil data.blade.php. Kita coba tes ini dari view. Nah, bagaimana cara pemanggilannya? Di controller kita coba buat yang baru saja ya biar terlihat bedanya. Ya, kita coba yang baru. Controller ke view berarti kita coba tes contoh 2 saja misalnya di sini. Di sini kita kasih contoh misalnya bukan ya, agak berbeda saja ya, tampil baru lah ya seperti ini. Nah, kalau kita coba jalankan, dia pasti akan error. Error pertama dia katakan tidak ada ini ya, metode tidak ada di controllernya. Kita harus tambahkan tampil baru ini di latihan controller. Kita tambahkan fungsi. Di sini kita tambahkan public function ya. Bernama tadi kita tulis adalah tampil baru seperti ini. Kita jalankan. Nah, jangan langsung seperti ini tapi kita returnkan dulu. Return view. View-nya kemana? Ke nama file tadi. Nama file kita adalah tampil data. Seperti ini. Nah, kalau kita coba jalankan. Sudah muncul. Ini dari view. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya kita bisa menampilkan sesuatu di route. Tapi itu tidak disarankan. Kita juga bisa menampilkan di user itu dari controller. Itu juga tidak disarankan. Kalau mau menampilkan sesuatu, tampilkanlah di view-nya. Jadi itu idealnya. Jadi bisa dari user ke route ke controller baru ke
view seperti itu. Nah, untuk pertemuan hari ini kita tidak masuk ke model dulu ya, baru hanya sekedar user ke route, dari route ke controller dan control ke view seperti itu. Nah, jadi ini alurnya untuk yang pelajaran kita hari ini. Jadi untuk hari ini kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.